Mari kita lanjutkan kajian kedua mengenai orang yang masuk neraka. Kali ini kita lihat dalam surah Az-Zukhruf, di mana orang yang masuk neraka itu bicara sama malaikat. Saya lihat hanya satu-satunya yang bicara kepada malaikat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berseru, wahai malaikat, Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi orang yang masuk neraka itu minta dimatikan saja, gitu ya, daripada hidup menderita, hidup tersiksa, ya, lebih baik mati. Dia bicara ke malaikat Malik, gitu. Ini menunjukkan satu, di sisi yang lain, bahwa benar malaikat Malik itu adalah yang paling berkuasa, ya, di akhirat, khususnya orang-orang yang masuk neraka, ya. Kemudian betapa menderitanya mereka sehingga sampai dia meminta mati saja, ya, gitu. Ulangi lagi, ya. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berseru kepada malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Artinya dia merasa saking menderitanya, ya. Mereka mengatakan Tuhanmu, ya. Tuhanmu, bukan Tuhan mereka di dalam neraka itu. Ini rasa terpisah, ya, berpisah sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih enak kalau Tuhan mengatakan jangan bicara lagi sama aku, gitu kan, ya. Qala innakum makithun. Malik menjawab, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tetap tinggal selamanya. Nah, mari kita pelajari ayat-ayat sekitarnya, ya. Kadang-kadang ayat sekitarnya memberikan informasi mengenai ayat yang berada di sekitarnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Nah, ini benci, ya. Kita lihat sekarang ini, terutama orang yang bukan beragama Islam, mereka punya perasaan benci, ya. Jadi memang betul-betul ini orang kafir, ya. Orang yang terpisah sama sekali. Jadi mereka itu, ya, kalau kita perhatikan di dalam komunikasi kita terhadap mereka itu, mereka Tuhannya lain, tidak sama. Maka dia Rabbuk, ya, itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.
Atau mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, para malaikat maksudnya, selalu mencatat di antara mereka. Ini tergambar pada waktu ayat-ayat ini diturunkan, tentu keadaannya demikian yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ya, berhubungan dengan mereka itu memang ada kebencian, ya. Laqad ji'nakum bil haqq, benar-benar kami telah datangkan kepada kalian itu kebenaran dengan benar-benar, sebenar-benarnya. Tapi walakinna aktsarakum, tapi kebanyakan daripada kamu lil haqqi karihun, terhadap kebenaran itu benci. Ini hukum ini bukan berkata kepada orang muslim, tentu kepada orang yang kafir, ya. Ini hukum ini langsung. Jadi kalau bicara dalam Al-Quran, hukum ini dia langsung bicara pada orang-orang kafir. Abramu, bahkan atau, nah itu ya, mereka telah menetapkan amron, perkara mendustakan Nabi Muhammad SAW itu, fa inna mubarrimun, sungguh kami pun memutuskan perkara mengazab mereka. Am yahsabu, atau mereka mengira anna la nasma'u sirrahum, bahwa kami tidak mendengar permumpakatan jahat mereka itu, ya, berbisi-bisi, ya, yang rahasia, wa najwahum, bisikan-bisikan mereka, ya. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami para malaikat di sisi mereka mencatat, ya, mencatat. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah, ini argumentasi dengan orang Nasrani, ya, gitu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arasy, dari apa yang mereka sifatkan itu. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat kecuali orang yang mengakui dan mereka meyakini. Mudah-mudahan kalau kita tingkat keyakinan kita tinggi, tingkat tauhid kita tinggi, insya Allah mudah-mudahan kita memperoleh syafaat. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini dalam hal orang musyrik itu, dalam hal
tauhid rububiyah, ya, kepercayaan kepada Tuhan itu. Hampir semuanya percaya memang Tuhan itu. Nah, waktu tauhid berkenaan dengan uluhiyah, dalam pengabdian, dalam menyembah, mereka selalu mengingkar, ya. Sama dengan set iblis itu, paling taat dia, ilmunya tinggi iblis itu, tapi karena sombong sehingga tidak terbuka. Orang yang sombong itu tidak akan terbuka hidayah kepada yang bersangkutan, ya, karena kesombongan itu, ya. Maka mudah-mudahan kita semakin berilmu, semakin merendahkan diri dalam arti yang sesungguhnya, ya. Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Ini Nabi itu merasa sedih. Nah, ini di dalam Al-Quran itu hanya dua kata, ya. Ya Rabbi, hanya dua kata. Satu di dalam surah Al-Furqan. Ya Rabbi, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana majura. Sungguhnya kaumku, umatku mengabaikan Al-Quran ini. Itu, maka kita jangan termasuk orang-orang yang mengabaikan Quran, ya. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya karena dorongan untuk membuktikan, ya, bahwa kalau kita insya Allah kalau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, kita nyatakan kami tidak termasuk itu, ya. Maka kita mempelajari tafsirnya sampai 12 tahun ini, ya. Yang subuh itu 10, yang 2 tahun itu maghrib, ya. Subuh itu 10 tahun, itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Tanpa kekuatan yang diberikan kepada kita, semangat yang diberikan kepada kita, tentu akan kendor, ya. Betapa materi yang kita sajikan itu luar biasa setiap subuh, ya. Artinya setiap pertemuan mengulang, memperdalam dan menambah. Mengulang, menambah dan memperdalam siap subuh, ya. Artinya berjalan terus itu. Oleh sebab itu kita bisa merekam sampai 400 lebih sekarang ini, ya. Tuh, wakilihi, dan Allah mengetahui ucapan Muhammad itu luar biasa itu. Jadi kesedihan di dalam hatinya itu luar biasa. Semalam tadi, ya, subuh kemarin saya diminta Masjid Asy-Syakirin untuk dalam rangka itu, Maulid, ya. Tapi kita tetap menjelaskan apa yang merupakan kesedihan. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW itu betul-betul kita cinta, ya, betul-betul kita cinta. Laksanakan semua yang berkenaan dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran mengenai Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang paling aman. Ada yang nanya saya, bagaimana mencintai Rasulullah? Laksanakan ayat-ayat yang berkenaan kesedihan, ya, kecintaan dia kepada kita, perintah untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad, perintah bahwa Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Tapi tentu uswatun hasanah itu bukan sesuatu yang lepas. Di situ ayat itu menggambarkan persyaratan kejiwaan, ya, untuk mencontoh Rasulullah SAW itu ada persyaratan kejiwaan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ya. Kita ulangi, ya. Wakilihi, dan Allah mengetahui, ya Rabbi,
Ya Tuhanku. Sebenarnya kata ini para penafsir itu menggambarkan bahwa Allah tuh Nabi Muhammad tuh posisinya jauh gitu ya. Dan seharusnya pakai Rabbi ya. Ini enggak pakai itu ya. Ini dalam kajian bukan nahwu sorof, tentu dalam kajian balaghah, ilmu seni bahasa gitu ya. Ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Perintah Allah, fasfah anhum wa qul salam. Nah, salam itu juga berarti ada salam perpisahan ya. Bukan salam saja dalam arti mengucapkan harapan selamat di dunia dan akhirat. Ini salam berpisah, salam ya. Fasfah anhum wa qul salam fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Saya kira cukup ya. Gambar ini betul-betul kekafiran yang luar biasa digambarkan oleh Quran ini kekafiran yang luar biasa dari kata-kata itu ya, dari kata-kata yang disebut di dalam Al-Quran ini, kemudian kita konfront, kita cek dengan kehidupan mereka itu ya. Di sini ada mereka kebencian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.